Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beruntung masih ada kesempatan untuk berjumpa lagi dengan kalian. Selamat datang di Teror Kegelapan. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah peringatan. Kau akan masuk ke dalam kegelapan yang tak pernah kau bayangkan. Namun sebelum itu tekan tombol subscribe, beri tanda like dan aktifkan lonceng notifikasi. Ingat, hanya dengan begitu kau bisa tetap bertahan. Agar tidak ketinggalan setiap teror berikutnya, bersiaplah, karena rasa takutmu baru saja dimulai. Malam itu, suasana kampung di pinggiran kota Malang terasa sepi. Jalanan berlapis batu yang biasanya ramai oleh suara gerobak bakso kini hanya terdengar sayup-sayup anjing menggonggong. Rohman mendorong gerobaknya dengan wajah muram. Kuah bakso di dalam panci masih penuh, hampir tidak berkurang sejak sore tadi. Sepi lagi, gumamnya sambil melirik kursi plastik yang kosong. Ia berhenti di bawah lampu jalan yang redup. Asap dari kuah panas mengepul, tapi tidak ada seorang pun yang datang. Beberapa meter dari situ, terdengar suara khas, bakso, bakso keliling. Diikuti bunyi kentongan kecil dari bambu. Rohman menghela napas panjang. Ia tahu betul suara itu, Kang Sapardi. Hanya dalam hitungan menit, beberapa anak kecil berlari keluar dari rumah. Orang-orang dewasa menyusul. Mereka bergerombol mengelilingi gerobak Sapardi. Suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar riuh, bercampur tawa obrolan pelanggan. Rohman menatap dari jauh, dadanya terasa panas bukan hanya karena kuah mendidih, tapi juga amarah yang dipendam. Ia mendengus, mendorong gerobaknya ke arah berlawanan. Selalu saja begitu. Orang-orang lebih percaya sama dia. Rumah kontrakan yang ditempati Rohman gelap ketika ia tiba. Istrinya, Lastri, sudah tertidur dengan anak mereka yang baru berusia 3 tahun. Rohman duduk sendirian di dapur, menyalakan rokok, dan memandangi panci penuh yang tersisa. Bau kuah yang dingin menusuk hidungnya, membuatnya makin muak. Kenapa orang-orang gak pernah kesini? Apa kurang enak daganganku? Ia berbicara pada dirinya sendiri. Namun jauh di dalam hati, ia tahu baksonya tak kalah enak. Yang membuatnya kalah hanyalah nama besar Sapardi. Orang-orang percaya pada kebaikan Sapardi, sementara dirinya dianggap biasa saja. Beberapa hari berikutnya, keadaan tidak berubah. Pelanggannya tetap sepi, sementara Sapardi semakin laris. Suatu sore, saat menghela napas putus asa di warung kopi, seorang lelaki tua dengan wajah keriput menghampirinya. Tubuhnya kurus, pakaian hitam yang lusuh melekat di badan. Tatapannya tajam, senyumnya tipis. "Kowe Rohman, tuh, penjual bakso yang gak laku-laku itu?" Lelaki itu tertawa kecil, batuknya terdengar serak. Rohman menatap tajam. "Sampean siapa?" "Nyindir saya." "Aku Mbah Karto. Wong sini juga. Aku ngerti nasibmu. Kowe kalah sama Sapardi, kan? Kowe pengen menang, tuh?" Rohman tidak langsung menjawab. Ada rasa kesal mendengar ucapannya, tapi juga rasa penasaran. Mbah Karto duduk di sampingnya, menyalakan kretek, lalu berbisik. "Kalau cuma dagang biasa, kowe bakal kalah terus. Tapi ada cara lain, cara yang orang biasa tidak berani pakai." "Cara apa?" Rohman menatapnya penuh curiga. Mbah Karto menunduk, matanya menyipit. "Banaspati." Rohman bergidik. Ia pernah mendengar nama itu dari cerita orang-orang. Sosok api, roh jahat yang bisa menghancurkan siapa saja. Katanya, Banaspati hanya datang jika dipanggil dengan ritual khusus. "Sampean bercanda?" "And that?" "Aku pernah lihat orang berhasil. Dagangannya jadi lancar, pesaingnya hancur. Tapi Mbah Karto menatapnya lama. Setiap perjanjian ada bayarannya." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Rohman ketika ia pulang malam itu. Lastri menatapnya heran. "Mas, kok bengong?" "And that?" "Aku cuma capek." Namun pikirannya tak bisa lepas dari tawaran Mbah Karto. Bayangan wajah puas saat melihat Sapardi jatuh terbayang jelas. Ia tahu itu berbahaya, tapi rasa iri dan marah membuatnya bimbang. Malam semakin larut. Rohman terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh di luar rumah, seperti desisan api. Ia keluar perlahan, membuka pintu. Angin dingin menyapu wajahnya, tapi di kejauhan ia melihat sesuatu.
Bola kecil berwarna merah oranye melayang pelan di antara pepohonan. Berkedip, lalu menghilang. Jantung Rohman berdegup kencang. Ia tahu itu bukan lampu. Itu api. Api yang bergerak seperti makhluk hidup. Pagi harinya, ia kembali menemui Mbah Karto. Kalau aku mau, gimana caranya? Mbah Karto tersenyum puas. Kowe harus siap. Banaspati bukan roh sembarangan. Dia makan tumbal, makan nyawa. Tapi kalau berhasil, Sapardi bakal hancur. Usahamu bakal jaya. Rohman terdiam lama. Di kepalanya, suara anaknya yang sering minta mainan bergema. Wajah istrinya yang lelah ikut membebani pikirannya. Ia merasa ini satu-satunya jalan. Ya sudah, Mbah, aku siap. Mbah Karto mengangguk pelan. Ojo menyesal, Le. Sakdurunge kowe manggil Banaspati, kowe kudu ngerti. Api iki ora ieso dipadamke gampang. Sekali kowe nyalakan, dia bakal terus lapar. Rohman menelan ludah. Malam itu, ia berdiri di halaman belakang bersama Mbah Karto. Dupa menyala, ayam hitam disembelih, dan tanah berbau darah bercampur asap. Mbah Karto melantunkan mantra dengan suara berat, sementara Rohman menatap api kecil yang tiba-tiba muncul dari tanah. Api itu berputar, membesar, membentuk lingkaran merah menyala. Dari pusaran api itu, terdengar suara menggeram. Dalam sekejap, sesosok bayangan seperti manusia terbakar muncul. Matanya merah menyala. Api berkobar mengikuti gerakannya. Siapa yang memanggilku? Suara itu berat, menggema, seperti bara yang meledak. Tubuh Rohman gemetar, tapi rasa dendam membuatnya berani. Ia menatap sosok itu dengan wajah penuh amarah. Aku ingin kau hancurkan Sapardi. Banaspati menatapnya lama, lalu tertawa dengan suara berderak. Api di tubuhnya menjilat langit malam. Aku akan menuruti permintaanmu. Tapi ingat, aku selalu menagih. Hari-hari setelah malam perjanjian itu terasa berbeda bagi Rohman. Ia tidak lagi merasa jadi pedagang yang lemah. Ada semacam keyakinan baru yang membuat langkahnya lebih ringan. Meski wajahnya masih terlihat letih, di dalam hatinya tersimpan rasa puas karena telah menyerahkan urusan balas dendam pada sesuatu yang lebih kuat dari manusia. Sementara itu, kampung mulai digemparkan oleh kejadian aneh. Suatu malam, Kang Sapardi sedang mendorong gerobaknya pulang. Jalanan sepi, hanya terdengar suara roda berdecit dan serangga malam. Tiba-tiba, ia mencium bau hangus yang menusuk hidung. Awalnya ia mengira ada orang membakar sampah, tapi ketika menoleh, ia melihat lidah api kecil menjelat bagian roda gerobaknya. Astagfirullah, teriaknya kaget. Ia cepat-cepat menepuk api itu dengan tangannya, tapi semakin ditepuk, api malah semakin membesar. Dalam kepanikan, Sapardi mengambil botol air minum dan menyiramkannya. Aneh, api itu padam begitu saja, seakan mengejeknya. Beberapa orang yang kebetulan lewat melihat kejadian itu. Kang, piye? Kenapa gerobakmu bisa kebakar? Tanya seorang bapak tua. Sapardi hanya bisa menggeleng. Aku juga nggak ngerti. Pak, padahal nggak ada minyak tumpah, nggak ada kompor nyala. Kabar itu cepat menyebar. Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Sapardi kena sial. Ada yang bilang itu ulah makhluk halus. Di sisi lain, Rohman mendengar gosip itu dengan perasaan puas. Diam-diam, ia tersenyum setiap kali orang membicarakan gerobak terbakar. Namun ia juga tidak bisa mengabaikan rasa was-was. Malam setelah perjanjian, ia sering mendengar suara desisan api di dekat rumahnya. Kadang terlihat kilatan merah oranye di sudut mata. Meski ketika ia menoleh, tak ada apa-apa. Beberapa hari kemudian, kejadian lebih besar terjadi. Kang Sapardi sedang melayani pelanggan di depan rumah seorang juragan kaya. Malam itu ramai, kursi-kursi penuh, aroma bakso merebak kemana-mana. Tiba-tiba, terdengar suara bus keras. Bola api seukuran kepala manusia melayang turun dari langit, melesat ke arah gerobak. Panci kuah mendidih seketika meledak, percikan panas menyambar. Pelanggan berteriak, kursi-kursi berjatuhan. Anak-anak menangis ketakutan. Beberapa orang berlari menyelamatkan diri. Sapardi sendiri terdorong mundur, matanya terpaku pada bola api yang berputar-putar di udara. Api itu seperti memiliki mata, menatapnya penuh kebencian. Sekejap kemudian,
Bola itu hilang begitu saja, menyisakan gerobak gosong dengan kuah yang tumpah ke tanah. Warga geger. Malam itu, rumah Sapardi dipenuhi orang yang membicarakan kejadian aneh itu. Ada yang bilang itu santet, ada pula yang bilang itu Banaspati, roh api yang katanya gentayangan di hutan-hutan Jawa. Ini pasti ada yang iri sama kamu, Kang, ujar seorang tetangga. Sapardi hanya bisa duduk lesu. Tubuhnya masih gemetar, wajahnya pucat. Aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma dagang bakso. Kenapa harus aku yang diganggu? Kabar semakin liar. Beberapa pelanggan mulai takut untuk makan bakso Sapardi. Mereka khawatir bola api itu muncul lagi. Perlahan, dagangannya yang dulu selalu ramai mulai berkurang. Sapardi hanya bisa pasrah, meski hatinya hancur melihat perjuangan bertahun-tahun runtuh begitu saja. Di tempat lain, Rohman semakin yakin perjanjiannya berhasil. Pelanggannya mulai datang kembali, meski belum sebanyak Sapardi sebelumnya. Ia merasa Banaspati menepati janjinya. Namun setiap malam, ia dihantui rasa tidak tenang. Terkadang ia mendengar suara tawa berat bercampur desisan dari sudut gelap rumahnya. Pernah suatu kali, ketika ia membuka panci kuah, ia melihat kilatan api kecil menari di permukaan air. Lastri, istrinya, mulai curiga. Mas, akhir-akhir ini kamu sering bengong. Rumah juga sering bau gosong. Kamu sembunyiin apa dari aku? Rohman menatap istrinya dengan mata merah lelah. Sudahlah, Tri, jangan ikut campur. Aku cuma lagi mikir. Lastri tidak puas, tapi ia memilih diam. Ia tahu suaminya sedang menyimpan sesuatu yang besar, tapi tidak tahu harus bertanya ke siapa. Malam berikutnya, kejadian lebih mengerikan menimpa. Sapardi pulang lebih cepat dari biasanya. Ia takut berlama-lama di jalanan setelah bola api itu muncul lagi beberapa kali. Namun ketika ia melewati jembatan kecil dekat sawah, ia melihat cahaya terang di depannya. Sesosok pusaran api muncul, kali ini lebih besar, berputar seperti angin yang menyala. Dari dalam pusaran itu terdengar suara berat, seperti logam terbakar. Sapardi hampir pingsan melihatnya. Tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran. Api itu mendekat, angin panas menyambar kulitnya. Ia berlari sekuat tenaga, meninggalkan gerobaknya. Gerobak itu terbakar habis, hanya menyisakan roda gosong yang berputar pelan. Kejadian itu menjadi pembicaraan seantero kampung. Orang-orang mulai yakin ini bukan kejadian biasa. Nama Banaspati disebut-sebut dengan penuh ketakutan. Warga bahkan mulai takut keluar rumah malam-malam. Sementara itu, Rohman mendengar kabar gerobak Sapardi habis terbakar. Bukannya kasihan, ia justru merasa lega. Tapi di balik rasa puas itu, muncul rasa asing dalam dirinya. Malam itu, saat menutup matanya, ia bermimpi tubuhnya terbakar. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya tenggelam dalam kobaran api. Saat terbangun, bajunya basah oleh keringat, dan anehnya, ada bekas gosong kecil di lengan kanannya. Sejak kejadian gerobak Sapardi terbakar, suasana kampung berubah drastis. Malam-malam yang biasanya ramai kini sunyi. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib, para orang tua menutup pintu rapat-rapat. Orang-orang mulai memasang sesaji di depan rumah, berharap roh api itu tidak mengganggu. Namun teror itu tidak berhenti hanya pada Sapardi. Rohman mulai merasakan keganjilan yang jauh lebih dekat. Malam pertama setelah gerobak pesaingnya habis dilalap api, Rohman tidak bisa tidur nyenyak. Matanya terus terjaga. Telinganya mendengar suara aneh. Desisan api terdengar dari sudut kamar. Kadang seperti ada orang tertawa lirih. Ia bangkit, menyalakan lampu, tapi tidak melihat apa-apa. Hanya dinding yang gosong di bagian bawah, seolah pernah tersambar api. Lastri terbangun, menatap suaminya dengan wajah khawatir. Mas, kamu kenapa? Kok setiap malam kayak orang ketakutan? Rohman menggeleng cepat. Nggak usah ikut campur. Tidur saja. Namun tubuhnya gemetar. Ia tahu Banaspati sudah mulai mendekatinya. Beberapa hari berikutnya, semakin banyak kejadian ganjil. Saat ia berjualan siang hari, Rohman mendapati kuah baksonya berwarna merah seperti darah. Padahal pagi tadi, ia sendiri yang merebusnya. Pelanggan yang melihat itu langsung kabur. Roh, ini apa? Kenapa kuahnya aneh? Tanya seorang ibu dengan wajah pucat. Rohman panik, cepat-cepat mengganti air kuah,
pura-pura tidak tahu. Tapi kejadian itu membuat pelanggannya berkurang lagi. Dalam hati, ia marah. Kenapa malah aku yang diganggu? Malamnya, ia kembali menemui Mbah Karto. Dengan wajah kusut, ia duduk di depan rumah dukun tua itu. Mbah, kenapa Banaspati malah ngejar aku? Bukannya dia harusnya ngurusin Sapardi? Mbah Karto mengisap kreteknya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap pelan. Aku wis bilang, Le, api iku ora iso dikendalani gampang. Sekali kau nyalakan, dia bakal terus lapar. Pesaingmu memang kena, tapi giliranmu pasti datang. Terus aku harus gimana? Aku nggak mau ikut-ikutan kebakar. Ya wis, siap-siap wae. Kalau kowe nggak bisa kasih tumbal, dia bakal ambil sendiri. Kata-kata itu membuat darah Rohman berdesir dingin. Tumbal? Ia tidak berani bertanya lebih lanjut, tapi bayangan wajah istrinya dan anaknya muncul begitu saja di kepala. Malam berikutnya menjadi puncak teror yang membuatnya nyaris gila. Ia baru saja pulang setelah seharian berjualan. Rumah kontrakannya sepi, Lastri sudah menidurkan anak mereka. Rohman duduk di dapur, menyalakan lampu minyak, lalu mengambil rokok. Namun sebelum sempat menyalakan, angin berhembus kencang. Lampu padam. Dalam kegelapan itu, terdengar suara lirih, berat, seolah berasal dari bara. Rohman. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan pekat. Siapa? Suaranya bergetar. Tiba-tiba, dari sudut ruangan muncul cahaya merah. Api kecil muncul begitu saja, lalu membesar, berputar, membentuk sosok tinggi dengan mata menyala. Banaspati berdiri di hadapannya, tubuhnya seperti manusia terbakar yang terus berkobar. Aku sudah menuruti permintaanmu. Suara itu bergema. Kini saatnya aku menagih. Rohman mundur, tubuhnya gemetar. Aku belum siap. Jangan sekarang. Api itu mendesis, membuat udara semakin panas. Perabot kayu di dapur mulai terbakar. Lastri berlari keluar kamar dengan anaknya yang menangis. Mas, api, ada apa ini? Rohman cepat-cepat mengguyur dapur dengan air, tapi api itu tidak padam. Justru semakin liar, melahap dinding. Banaspati tertawa keras. Suaranya bercampur dengan suara kayu retak terbakar. Tetangga berdatangan, panik melihat rumah kontrakan Rohman terbakar sebagian. Namun anehnya, api itu padam sendiri sebelum menjalar lebih jauh. Warga hanya bisa bingung, sementara Rohman terduduk lemas di depan pintu, wajahnya pucat pasi. Sejak malam itu, Lastri semakin takut. Ia menuntut jawaban dari suaminya. Mas, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang ini semua ada hubungannya sama yang aneh-aneh. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Api itu bukan api biasa. Rohman terdiam, tak sanggup menjawab. Ia hanya menunduk. Wajahnya basah oleh keringat. Kamu jangan bawa-bawa keluarga kita, Mas. Kalau kamu main sama setan, aku nggak mau. Aku lebih baik pulang ke rumah orang tuaku. Lastri menangis keras. Namun sebelum sempat Rohman menenangkan, suara berdesis kembali terdengar dari atap. Lastri langsung memeluk anaknya erat-erat, gemetar. Rohman menatap ke langit-langit, dan ia tahu Banaspati belum selesai. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk. Setiap kali Rohman tidur, ia bermimpi tubuhnya terbakar, kulitnya melepuh, dagingnya meleleh. Ketika bangun, ia mendapati bekas luka gosong di lengan atau kakinya, seolah benar-benar terbakar dalam tidur. Ia mulai kehilangan akal sehat. Di jalan, ia sering menoleh ke belakang karena merasa diikuti cahaya merah. Saat berjualan, asap dari kuah bakso kadang berubah jadi bentuk wajah yang tertawa. Warga mulai menjauh darinya. Mereka berbisik-bisik, menyebut nama Rohman sebagai orang yang mungkin membuat perjanjian terlarang. Anak-anak menolak membeli baksonya. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, "Aku takut nanti baksonya kebakar di mangkok." Rohman merasa dunia menutup dirinya. Ia mengurung diri, duduk berjam-jam memandangi api kecil dari kompor. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang menangis. Dalam benaknya, suara Banaspati terus terdengar, mengulang-ulang satu kalimat. Bayar aku, bayar aku, bayar aku.
Sejak malam api melalap dapurnya, hidup Rohman berubah total. Ia tidak lagi bisa tidur tenang. Setiap malam, suara desisan, tawa berat, atau kilatan merah oranye selalu hadir di sekeliling rumah. Kadang dari jendela, kadang dari kolong ranjang. Lastri dan anak mereka semakin ketakutan. Tidur pun jadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Lastri berkali-kali mendesak, "Mas, jawab aku jujur. Apa benar kamu ada urusan sama makhluk itu? Aku lihat sendiri wujudnya malam itu. Api yang bisa ketawa, bisa ngomong. Itu bukan api biasa." Rohman mengusap wajahnya yang pucat. Lingkar hitam di matanya semakin pekat, tubuhnya kurus karena kurang tidur. Ia tidak sanggup menatap istrinya. Aku cuma pengen dagangan kita laris. Aku nggak tahan lihat orang selalu ngantri di gerobak Sapardi, sementara kita diabaikan." Lastri terdiam, lalu menangis lirih. "Mas, apa sampai segitunya? Sampai harus jual diri ke setan? Apa kamu nggak mikir anak kita?" Kata-kata itu menusuk Rohman dalam. Ia ingin menjelaskan, ingin menenangkan, tapi dalam hatinya ia tahu Lastri benar. Ia sudah terlalu jauh. Banaspati tidak bisa dipanggil lalu ditinggalkan begitu saja. Malam itu, ketika semua terlelap, Rohman terbangun oleh bau hangus. Matanya terbelalak ketika melihat anaknya yang masih balita menangis di pojok kamar. Tubuhnya dikelilingi cahaya merah. Api kecil menari di sekitarnya, seperti sedang bermain-main. "Jangan!" Rohman berlari, mengangkat anaknya, berusaha menjauh. Api itu padam tiba-tiba, tapi terdengar suara berat memenuhi ruangan. "Bayar aku dengan darah, atau aku ambil sendiri." Rohman jatuh terduduk, anaknya menangis keras. Lastri terbangun, menjerit histeris melihat bekas gosong berbentuk telapak di lantai kamar. Malam itu, ia memeluk anaknya erat-erat sambil menatap suaminya dengan tatapan penuh benci. "Aku nggak mau lagi tinggal di sini, Mas. Kalau kamu terus kayak gini, aku pergi. Aku nggak peduli kamu mau dagang atau mati. Aku nggak mau anakku dimakan setamu itu." Rohman mencoba menahan, memohon, tapi Lastri sudah bulat. Sejak hari itu, ia memilih tinggal di rumah orang tuanya bersama anak mereka. Rohman benar-benar sendirian. Warga semakin yakin gosip yang beredar itu benar. Itu gara-gara Rohman, kan? Banaspati ngikutin dia, bisik-bisik terdengar di warung, di musola, di jalanan. Ada yang menyarankan agar Rohman diusir dari kampung, tapi belum ada yang berani terang-terangan. Rohman semakin tertekan. Ia tidak berjualan beberapa hari. Gerobaknya ditinggal berdebu di halaman, rodanya sudah kempes. Setiap malam ia hanya duduk di depan rumah, menatap gelap, menunggu suara itu datang lagi. Dan memang, suara itu selalu datang. Kadang dari atas genteng, kadang dari dalam sumur. "Kau berhutang, darah atau nyawamu." Rohman sudah tak mampu lagi menutup telinga. Ia mencoba melawan dengan doa, tapi mulutnya keluh. Tubuhnya selalu terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Setiap pagi, kulitnya penuh bintik merah, seperti luka bakar ringan. Putus asa, ia kembali menemui Mbah Karto. Wajahnya kusut, rambutnya awut-awutan, bajunya bau asap. "Mbah, tolong aku. Aku nggak kuat. Banaspati sekarang ngejar anakku juga. Apa nggak ada cara buat menghentikan ini?" Mbah Karto menatapnya lama, menggeleng pelan. "Aku wis ngandhani, Le. Perjanjian karo Banaspati iku ora ieso dibatalke gampang. Dia bakal terus nagih nganti dapat tumbal. Kalau ora, dia bakal ambil langsung nyawamu. Kalau aku kasih tumbal lain, orang lain," suara Rohman bergetar, matanya merah. Dukun tua itu menghela napas. "Itu pilihanmu. Tapi kudu kowe ngerti, semakin akeh tumbal, semakin kuat ikatanmu karo dia. Artine, kowe bakal tambah ora iso lepas selamanya." Rohman terdiam lama. Dalam benaknya, wajah Sapardi muncul. Andai saja Sapardi yang diserahkan sepenuhnya, mungkin semua selesai. Tapi Banaspati tidak puas hanya dengan itu. Ia ingin lebih. Malam itu, Rohman pulang dengan kepala penuh rencana. Ia duduk di depan rumah, menyalakan kompor kecil. Api biru menari pelan, tapi di baliknya ia melihat kilatan merah yang semakin besar. Banaspati menampakkan diri lagi, kali ini lebih jelas.
Sosoknya tinggi, kulitnya meleleh seperti bara, matanya menyala garang. Aku lapar, Roman, suaranya bergema. Berikan aku darah istrimu, atau anakmu. Kalau tidak, kau yang akan terbakar habis. Roman terperanjat, keringat dingin bercucuran. Jangan mereka. Ambil aku saja. Banaspati tertawa. Kobaran apinya mengguncang udara. Nyawamu terlalu cepat. Aku ingin sesuatu yang membuatmu menderita dulu. Tubuh Roman lemas. Untuk pertama kalinya, ia merasa menyesal sepenuhnya. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Api Banaspati sudah terlanjur membakar hidupnya, sedikit demi sedikit. Keesokan paginya, warga menemukan Roman terduduk di depan rumah dengan wajah kosong. Matanya merah, bibirnya pecah-pecah, dan di lengannya ada luka bakar baru. Ia hanya berbisik lirih, berulang-ulang. Bayar aku, bayar aku, bayar aku. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Roman. Ia tidak lagi mengenal siang dan malam, karena setiap waktu terasa sama. Panas, mencekam, dan penuh bisikan api. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya penuh bercak merah, seolah bara menyala di bawah kulitnya. Gerobak baksonya sudah tidak pernah disentuh lagi. Catnya mengelupas, rodanya kempes, dan bau gosong menempel seakan ikut terbakar bersama tuannya. Warga yang lewat depan rumah Roman selalu berjalan cepat, enggan menoleh. Ada yang bahkan membuat jalan memutar agar tidak melewati rumah itu. Wong kui wis digandoli Banaspati, bisik seorang ibu pada anaknya. Jangan sekali-sekali dekat, nanti ikut kebakar. Roman tahu semua orang membicarakannya. Ia juga tahu Lastri tidak akan pernah kembali. Malam-malam terakhir bersama istrinya terus terbayang, terutama saat Lastri menangis sambil memeluk anak mereka. Penyesalan menghantam hatinya, tapi semua sudah terlambat. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu, hanya ditemani lampu minyak. Rokok di tangannya hampir habis, tapi ia tidak menyadarinya. Pandangannya kosong, telinganya hanya fokus pada suara yang terus menggema. Bayar aku, bayar aku, bayar aku. Suara itu kini tidak lagi hanya terdengar di malam hari. Bahkan siang bolong pun, saat matahari terik, Roman bisa mendengar bisikan api dari bawah tanah atau dari balik dinding. Kadang ia melihat kilatan merah di sudut matanya. Kadang bau daging terbakar menyeruak entah dari mana. Kepalanya pening, pikirannya kacau. Ia mulai kehilangan kontrol. Pernah suatu sore, ia berlari ke tengah jalan sambil berteriak, "Aku nggak mau, jangan ambil anakku, ambil aku saja." Warga yang melihat hanya bisa ketakutan. Beberapa orang mencoba menolong, tapi api kecil tiba-tiba muncul di tanah dekat kaki mereka. Mereka mundur cepat-cepat, meninggalkan Roman tergeletak sendirian. Roman semakin sadar, waktunya semakin dekat. Banaspati tidak akan berhenti. Ia sudah menunda terlalu lama, dan roh api itu kini makin berani menampakkan wujudnya. Malam berikutnya, ia mencoba bertahan dengan membaca doa. Al-Quran kecil ia letakkan di depan dada. Mulutnya bergetar membaca ayat-ayat pendek yang masih ia hafal. Namun setiap kali mulutnya menyebut nama Tuhan, suara Banaspati terdengar makin keras, disertai ledakan kecil di sudut ruangan. Api tiba-tiba menyala di pojokan, lalu padam lagi, meninggalkan bekas hitam di dinding. Roman menangis. Air matanya bercampur dengan keringat yang terus mengucur. Ya Allah, kenapa aku sampai begini? Namun jawabannya bukan kedamaian, melainkan tawa berat dari sudut ruangan. Sosok itu muncul lagi, tinggi, menyala, matanya merah membara. Tubuhnya seperti manusia yang seluruhnya terbakar, tapi tidak pernah habis. Kau tidak bisa lari, Roman. Kau sudah memilihku. Roman menunduk, tubuhnya gemetar. Aku menyesal? Penyesalanmu tidak berarti. Api tidak pernah kenyang hanya dengan kata-kata. Aku ingin darah. Aku ingin nyawamu. Banaspati melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai kayu hangus. Roman berusaha mundur, tapi tubuhnya terasa berat, seperti diikat. Suhu ruangan melonjak, udara pengap, napasnya sesak. Tidak, jangan sekarang. Beri aku waktu. Banaspati berhenti tepat di depannya. Wajahnya hanya sejengkal dari Roman. Api di matanya berkilat. Kau sudah cukup waktu.
Malam ini, aku akan menjemputmu. Rohman menjerit, tubuhnya jatuh tersungkur. Tapi sesaat kemudian, api itu padam mendadak, meninggalkan bau hangus yang menusuk. Rohman terengah-engah, matanya nanar. Ia tahu Banaspati belum jadi mengambilnya. Roh itu hanya ingin menunjukkan betapa dekat ajalnya. Keesokan paginya, warga menemukan Rohman duduk di depan rumah. Mulutnya tersenyum aneh, matanya kosong. Seorang tetangga memberanikan diri mendekat, mencoba menyapanya. "Roach, kamu nggak apa-apa?" Rohman menoleh perlahan. Senyum di wajahnya melebar, tapi matanya basah. "Aku sudah nggak bisa lari, Pak. Api itu sudah di dalam tubuhku." Orang itu merinding, buru-buru pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Sejak hari itu, tidak ada seorang pun yang mau mendekati Rohman. Bahkan Mbah Karto yang biasanya tenang pun memilih menjauh. Ia tahu waktunya Rohman tinggal menghitung hari. Malam berikutnya, Rohman merasa tubuhnya semakin panas. Kulitnya seperti terbakar dari dalam. Ia mengurung diri di kamar, berbaring sambil merintih. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat dirinya sendiri terbakar habis. Kulitnya melepuh, dagingnya cair. Di luar, warga mulai mendengar teriakan aneh dari rumahnya. Teriakan yang bercampur tawa, seperti orang kesakitan sekaligus bahagia. Mereka hanya bisa berdoa dari jauh, berharap api itu tidak keluar dan melalap seluruh kampung. Dan di tengah malam itu, Rohman sadar satu hal, tidak ada lagi jalan kembali. Banaspati sudah siap menjemputnya kapan saja. Malam itu langit gelap tanpa bintang. Angin tidak bertiup, udara diam, seolah seluruh alam menahan napas. Rumah Rohman tampak seperti bayangan hitam di ujung kampung. Tidak ada suara, hanya sesekali terdengar retakan kayu terbakar dari dalam rumah. Warga tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya mengintip dari jauh, berkumpul dalam gelap sambil berbisik ketakutan. "Sejak tadi sore aku lihat asap keluar dari rumahnya," kata seorang pemuda. "Esa, jangan keras-keras, nanti apinya keluar," jawab yang lain cepat. Di dalam rumah, Rohman duduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Kulitnya merah, penuh lepuhan. Setiap tarikan napas membuat dadanya sakit, seperti ditusuk jarum panas. Ia sudah tidak bisa lagi membedakan mana nyata, mana halusinasi. Semua dinding rumahnya kini seperti terbakar, tapi tidak habis. Hanya menyala dengan api merah oranye yang menari tanpa suara. Di depannya, sosok Banaspati muncul semakin jelas. Kali ini tidak lagi samar atau sekadar bola api. Sosok itu menjelma sebagai makhluk tinggi, tubuhnya seluruhnya api, matanya seperti dua bara besar. Senyum licik tergambar di wajahnya yang meleleh seperti arang. Sudah waktunya. "Rohman," suaranya berat, bergema seperti suara yang datang dari tungku besar. Rohman memeluk lututnya, menangis seperti anak kecil. "Tolong, jangan ambil aku. Aku janji gak akan ganggu Sapardi lagi. Aku janji." Banaspati tertawa. Suaranya meledak seperti kayu terbakar. "Janji manusia selalu terlambat. Kau ingin kuasaku, dan aku sudah memberikannya. Kau pikir bisa lari? Kau pikir bisa mencabut janji?" Api di tubuh Banaspati berkobar semakin besar, membuat suhu ruangan naik drastis. Rohman merangkak mundur, tapi setiap kali ia bergerak, api muncul di lantai, mengurungnya dalam lingkaran panas. "Tolong, aku nggak kuat lagi," suaranya serak, tubuhnya hampir pingsan. Banaspati mengulurkan tangannya. Tangan api, jari-jari yang berputar seperti lidah api meliuk. Begitu menyentuh bahu Rohman, tubuhnya langsung menyembur api. Rohman menjerit keras. Jeritan yang terdengar sampai keluar rumah membuat warga menutup telinga ketakutan. Api membungkus seluruh tubuhnya. Bajunya terbakar habis dalam hitungan detik, kulitnya melepuh, darahnya mendidih. Rohman berusaha berguling di lantai, tapi api tidak padam. Semakin ia melawan, semakin besar kobaran itu. Warga yang mengintip dari kejauhan melihat cahaya merah menyala dari jendela rumah. Cahaya itu semakin terang, seolah rumah itu jadi tungku raksasa. "Astagfirullah, dia terbakar hidup-hidup," jerit seseorang. Beberapa warga ingin menolong, tapi tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara tawa keras. Bukan suara Rohman, melainkan suara Banaspati yang bergema ke seluruh kampung. Angin panas berhembus keluar,
membuat dedaunan di sekitar rumah layu seketika. Di dalam, Rohman masih menjerit, tapi suaranya makin lemah. Tubuhnya perlahan tidak lagi terlihat sebagai manusia. Hanya gumpalan api yang terus berkobar. Matanya terbakar, kulitnya runtuh, hingga akhirnya tidak ada yang tersisa selain abu hitam di lantai. Banaspati berdiri di tengah kobaran api, menatap ke arah pintu seakan menatap dunia luar. Matanya merah menyala, lalu tubuhnya berubah menjadi pusaran api raksasa yang perlahan mengecil, masuk ke tanah, dan menghilang tanpa jejak. Api yang membakar rumah padam seketika. Sunyi, gelap, hanya bau hangus yang menyebar ke seluruh kampung. Pagi harinya, warga memberanikan diri masuk. Mereka menemukan rumah itu gosong, dindingnya hitam pekat, tapi anehnya tidak roboh. Di tengah ruangan, hanya ada abu berserakan, tanpa tulang, tanpa jasad. Rohman lenyap seolah ditelan api. Embah Karto yang datang belakangan hanya menggeleng pelan. Dengan suara berat ia berkata, "Sudah kubilang, siapapun yang bersekutu dengan Banaspati pasti berakhir jadi santapannya." Api itu tidak pernah kenyang. Ia selalu menagih jiwa. Sejak hari itu, nama Rohman hanya tinggal cerita seram di kampung itu. Warga sering memperingatkan anak-anak agar tidak mendekati rumah bekasnya, karena kadang masih tercium bau gosong saat malam. Ada juga yang bersumpah melihat cahaya merah kecil melayang-layang di sekitar pekarangan, seperti bola api yang mencari mangsa baru. Sedangkan Kang Sapardi, meski selamat, tak pernah benar-benar merasa tenang. Setiap kali ia mendorong gerobaknya di malam hari, ia selalu menoleh ke belakang, takut melihat bola api yang pernah hampir membunuhnya. Cerita Rohman menjadi pelajaran bagi semua orang di kampung itu. Keserakahan dan iri hati bisa membakar bukan hanya hidup, tapi juga jiwa. Terima kasih sudah menyaksikan teror malam ini. Jangan lupa matikan lampu sebelum kamu tidur. Sampai jumpa di teror berikutnya.